datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk kami kembali mendengar suara Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengakui akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahkan memohon Tuhan terus menuntun langkah kami. Itulah sebabnya kenapa kami ada di tempat ini, Tuhan. Dan kami sungguh rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dan akan kami pelajari baik-baik bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami pahami melalui firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Bapa, supaya ia dapat menyampaikan setiap kebenaran ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan urapilah dia serta pakailah dia. Juga Tuhan bekerjalah di tengah kami, Roh Kudus Tuhan mengisi hati dan pikiran kami, dan bahkan memampukan kami untuk memahami, bukan hanya memahami tetapi juga mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Ya, senang sekali bisa melayani saudara di pagi hari ini sampai sore nanti. Ini adalah dalam rangka pertukaran mimbar para gembala, termasuk ketua STTAA seperti saya, untuk bertukar tempat pelayanan gitu saudara. Makanya hari ini Pendeta Petrus ke Balikpapan, GKY Balikpapan, untuk melayani di jemaat GKY di sana. Saudara, sebenarnya apa yang dicanangkan oleh sinode kita ini adalah supaya setiap jemaat GKY itu bisa merasa utuh sebagai satu jemaat GKY dimanapun dia berada. Ada yang di Karawaci, ada yang di Balikpapan, ada yang di Sumatera, banyak tempat di Sumatera, Palembang dan sebagainya. Dan kita bersyukur sekali Tuhan membuat GKY ini terus berkembang. Meskipun juga tentu ada pergumulan-pergumulan di dalamnya. Tapi kita percaya bahwa sebagai satu jemaat Tuhan kita dipersatukan oleh Allah yang kudus itu untuk menjadi jemaat yang terus bergerak. Dan saya berharap jemaat GKY Karawaci ini kemanapun saudara pergi, entahkah di seluruh Indonesia ini ataukah di Singapura, bahkan kita ada di sana atau di Sydney, kalau misalnya sedang berlibur ke sana, bisa ingat di situ ada gerejanya saudara, ada gereja GKY di sana, dan beribadahlah di sana untuk mengenal jemaat-jemaat yang lain selain di jemaat Karawaci. Puji Tuhan, saya juga menyampaikan salam yang hangat dari keluarga besar STT Amanat Agung, sambil juga saya berterima kasih untuk setiap dukungan dan doa yang saudara berikan untuk STT kita ini, sehingga dari sekolah ini terus lahir hamba-hamba Tuhan yang baik dan siap diutus kemanapun Tuhan membawa mereka pergi dan melayani di sana. Saudara, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama itu temanya vertikal menjadi horizontal. Tapi supaya tema ini atau judul ini menjadi jelas, jadi saya berikan unsur yang kuat di sana di dalamnya, yaitu tentang keluarga Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Efesus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat 27. Biasanya ayat-ayat seperti ini sering dibawakan pada saat pendeta berkhotbah untuk pernikahan. Tapi sebenarnya ayat-ayat ini berbicara banyak sekali buat kita juga secara umum dalam kondisi yang sudah menikah atau belum menikah, atau bahkan yang sedang berjalan di dalam pernikahan itu. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu,
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Alkitab yang saya bacakan ini adalah terjemahan baru kedua, jadi mungkin sedikit berbeda dengan saudara apabila saudara memegang terjemahan yang lebih lama. Saudara, seringkali kita merasa ya, bahkan kita sebagai orang Kristen itu menganggap bahwa konsep pernikahan Kristen ini terlalu ideal, gitu. Kita yang Kristen saja melihatnya demikian, apalagi yang bukan Kristen, saudara-saudara. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen ini terlalu ideal, terlalu idealis dalam membangun konsep pernikahannya. Apalagi yang diajarkan kepada kita itu gambaran pernikahan itu harusnya seperti Kristus kepada jemaatnya. Itu yang membuat sangat ideal. Artinya melihat hubungan pernikahan itu seperti melihat hubungan Kristus dengan jemaatnya. Lah siapa Kristus, siapa kita gitu. Apa iya kita bisa menjalani kehidupan pernikahan itu seperti Kristus yang sebagai mempelai pria kepada jemaatnya atau gerejanya sebagai mempelai perempuan. Itu kan gambaran itu begitu jelas. Di dalam perjanjian baru itu berkali-kali Paulus menuliskan di dalam surat-suratnya seperti yang saya katakan tadi. Bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan, dan itu adalah gambaran pernikahan Kristen. Itu sebabnya di dalam salah satu bagian teks yang kita baca tadi juga mengatakan hal yang sama. Di ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini benar-benar disandingkan gitu loh saudara. Disejajarkan gitu dalam kaitan hubungan-hubungan seperti ini. Nah, dengan gambaran seideal ini, apakah pernyataan semacam ini jadi cukup relevan ya untuk model pernikahan zaman sekarang ini? Mungkin saudara bertanya demikian, cuma gak bisa aja mengatakannya gitu ya, udahlah terima aja gitu ajaran ini karena memang diajarkannya demikian. Tetapi mungkin saudara-saudara juga bertanya-tanya, apa iya saya ini bisa melakukan hubungan seperti yang diharapkan yang tertulis dalam Alkitab ini? Nah, satu kali saudara ada percakapan nih antara seorang pendeta bernama John Piper, mungkin saudara kenal nama ini juga ya, pernah dengar namanya John Piper. Satu kali dia terlibat percakapan dengan istrinya gitu, yang bernama Noel, istrinya ini. Lalu istrinya itu mengatakan demikian, kamu jangan terlalu seringlah mengatakan bahwa model pernikahan Kristen itu sama seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Sepertinya gambaran itu terlalu ideal, katanya istrinya. Lalu kemudian John Piper ketika mendengarkan perkataan ini dia cukup terkejut gitu. Bertahun-tahun dia hidup bersama dengan istrinya dan dia tahu persis bahwa istrinya juga belajar baik-baik teologi dan sebagainya. Lalu kenapa ya istrinya bisa mengatakan demikian gitu. Tapi akhirnya dia paham, bukan maksudnya istrinya mengatakan bahwa apa yang dia ajarkan itu tidak benar. Tapi istrinya itu mempertanyakan apakah memang orang-orang Kristen itu menghidupi kehidupan pernikahan seperti yang diajarkan. Lalu kemudian dia katakan bahwa sebenarnya hampir sulit menemukan hubungan yang penuh anugerah di dalam pernikahan itu karena yang terjadi justru di dalam hubungan itu adalah saling menuntut, saling menyalahkan sampai akhirnya memilih hal yang sangat buruk sekali yaitu berpecah atau berpisah dalam pernikahan itu. Nah, di dalam percakapan ini menarik saudara yang dikatakan oleh Noel, istrinya John Piper ini mengatakan gini. Saya bacakan saya dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa Kristus itu kan mengejar pengantinnya itu dengan anugerah gitu. Kemudian juga mendapatkan pengantinnya itu dengan anugerah, oleh anugerah supaya bisa menjadi miliknya gitu. Dan kemudian Kristus itu kan juga mempertahankan pengantinnya ini, gerejanya ini, umatnya ini juga dengan anugerah gitu. Dan kemudian Kristus ini juga kemudian menyempurnakan pengantin itu bagi dirinya juga oleh anugerah gitu. Tetapi apakah pernikahan Kristen itu memiliki model hubungan yang seperti ini? Apakah kita mengejar betul gitu pernikahan kita, orang yang kita kasih itu dalam anugerah, mempertahankannya gitu meskipun ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan yang dia miliki, juga kita bisa menerimanya dengan anugerah, bahkan kita saling menyempurnakan satu sama lain di dalam pernikahan itu sehingga muncullah apa-apa yang baik dalam pernikahan itu oleh anugerah gitu.
Bukankah justru yang paling sulit terjadi di dalam pernikahan Kristen itu adalah hubungan yang penuh anugerah? Which is true, saudara-saudara. Saya pikir-pikir ini benar sekali gitu ya perkataan-perkataan ini. Karena jika perjanjian dan komitmen pernikahan itu dasarnya adalah anugerah, saudara mengambil orang yang saudara kasih itu sebagai istri atau suami dengan penuh anugerah, bukankah seharusnya anugerah itulah yang membuat terjadinya pengampunan, kesabaran, kerelaan untuk menanggung kesalahan-kesalahan pasangan kita bahkan di dalam hubungan itu. Harusnya menjadi bagian yang tidak mungkin tidak ada di dalam pernikahan. Karena inti dari hubungan penuh anugerah kalau dicatatkan saudara-saudara ya. Inti dari hubungan penuh anugerah adalah treating people better than they deserve. Yaitu memperlakukan orang lain lebih dari apa yang mereka layak untuk dapatkan. Bukankah itu yang Kristus lakukan kepada kita gitu? Di dalam anugerahnya yang sempurna dan menyelamatkan itu, dia memperlakukan kita lebih dari apa yang layak kita terima gitu. Di dalam anugerah itu. Jadi yang layak kita terima itu adalah kita ini layak untuk mati dan binasa. Tidak layak untuk diselamatkan. Jadi keselamatan itu adalah bagian yang kita terima bukan karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi karena Tuhan menganggap layaklah ini diberikan kepadamu. Jadi pihak Tuhan yang memberikan anugerahnya itu kepada kita membuat kita layak untuk menerima. Nah, saudara memperlakukan orang lain, siapapun dia, dengan penuh anugerah, yaitu memberikan kepada dia apa yang layak, yang sesungguhnya tidak layak mereka terima. Katakanlah saudara ya, di dalam keluarga itu entah bagaimana ya, begitu banyak yang terjadi itu luka dan kepahitan gitu, ketimbang sukacita dan kegembiraan gitu. Kepuasan misalnya gitu. Misalnya kalau saya dengar ya dari berbagai cerita di STTA itu kan setiap kali admission itu kan pasti ada wawancara tuh sudah dengan anak-anak muda dari berbagai daerah. Sebagian besar mereka itu punya kepahitan yang besar sekali dengan keluarganya gitu. Bagaimana dia diperlakukan, bagaimana dia diabaikan, bagaimana dia tidak dipedulikan, bagaimana dia dimarahi habis-habisan, bagaimana dia dipukul habis-habisan oleh orang tuanya. Banyak sekali yang terluka hatinya gitu. Sampai-sampai dia mengatakan yang saya tidak bisa lakukan saat ini adalah mengampuni gitu. Mengampuni orang tua, mengampuni pasangan kadang-kadang gitu ya. Bukannya di dalam rangka admisi, tapi dalam pertemuan-pertemuan saya dengan jemaat, itu banyak sekali orang yang merasa keluarga ini membebani gitu. Ketimbang membuat dia bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan ini. Keluarga ini membuat dia terluka gitu. Keluarga ini hanya menumpuk kepahitan di dalam hati. Cuma gak bisa apa-apa gitu. Kan di dalam Kristen kan gak boleh bercerai. Jadi tidak boleh bercerai, dia memang tidak bercerai, tapi sesungguhnya hatinya sudah tidak ada lagi ikatan pernikahannya. Ya udahlah, tinggal aja sama-sama, kamu di mana saya di mana gitu. Yang penting kita urus anak-anak ini sama-sama gitu. Dan saling tidak mau tahu, tinggal sih satu rumah, tapi nggak mau tahu. Inilah model keluarga-keluarga Kristen hari ini. Nggak sedikit loh saudara yang seperti ini. Tinggal dalam satu rumah, tapi sebenarnya hati dan pikiran dan bahkan tubuhnya sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan. Hanya serta-merta menunjukkan bahwa ya udahlah kita terima ajaran ini, nggak boleh cerai ya nggak boleh cerai. Kita tinggal aja dengan cara seperti ini. Mencari jalannya sendiri tentang bagaimana pernikahan itu bisa terus berjalan. Tetapi mempertahankannya itu bukan dalam pengertian dia beranugerah gitu. Karena anugerah itu akan meluruskan apa yang salah sebenarnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan ketika kita tidak terikat di dalam pengertian anugerah ini, maka segala sesuatu itu berjalan dengan salah. Dengan salah, dan itulah kenyataan yang kita terima. Bukankah kita memang banyak menemukan terlalu banyak kebencian, terlalu banyak tawar hati, luka yang tak tersembuhkan dalam hubungan pernikahan Kristen, dalam hubungan keluarga Kristen. Sampai akhirnya suami dan istri atau orang tua dan anak misalnya gitu memilih jalan berpisah daripada berupaya keras untuk mempertahankannya sesuai dengan natur hubungan yang penuh anugerah. Yaitu mengampuni, menerima, bersedia menanggung kesalahan orang lain bahkan. Bukankah Kristus juga menanggung kesalahan kita di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, supaya kita bisa disucikan dan diselamatkan. Nah, saudara sebenarnya melihat apa yang firman Tuhan ajarkan,
bahwa hubungan vertikal antara jemaat dengan Tuhannya, ya, antara jemaat dengan Tuhan, antara gereja dengan Allah, itu menjadi cermin atas hubungan horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama. Katakanlah dalam hubungan yang paling dekat itu adalah keluarga, ya kan? Istri, suami, orang tua, anak gitu. Itu kan keluarga, hubungan yang paling inti, yang paling dekat. Nah, kalau ditanya bisakah model hubungan vertikal antara Kristus dengan jemaat menjadi model hubungan horizontal antara di tengah keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak? Kalau menjawab berdasarkan tulisan-tulisan Paulus di dalam perjanjian baru ini, khususnya kepada jemaat di Efesus ini, jawabannya bisa, saudara-saudara. Jawabannya bisa. Itu bukan sesuatu yang terlalu idealis. Saya yakin sekali Alkitab ini tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Tapi persoalannya kita mau tidak melakukannya, bersedia tidak melakukannya. Karena pada waktu melakukannya itu bisa sangat mungkin terasa sakit sekali. Karena pembentukan Tuhan itu memang kadangkala sangat menyakitkan. Supaya kita betul-betul dari apa yang bengkok di dalam diri kita itu diluruskan. Nah pada waktu dilakukan pelurusan itu kan sakit sekali. Kalau saudara mengalami patah tulang kah atau apa gitu ya. Sesuatu yang harus diperbaiki. Itu kan sakit banget saudara pada waktu diperbaikinya gitu. Katakanlah kalau saya salah urat saja dan itu harus diluruskan lewat tukang pijat saya itu ya untuk bisa meluruskan salah urat saya. Waduh saya bisa sakit sekali. Persoalannya itu kita lebih memilih sakit yang mencelakai kita pada akhirnya daripada sakit yang menyembuhkan kita gitu. Paham gak maksud saya? Jadi kalau misalnya kita itu lebih memilih sakit yang pada akhirnya meremukkan kita, menghancurkan kita. Keluarga kita hancur, hidup kita hancur gitu. Malah itu yang dipilih gitu. Bukan sakit oleh karena Tuhan membentuk kita dan kita harus belajar untuk mengasihi orang yang mungkin melukai kita dan menyakitkan kita. Tapi pada akhirnya kita sembuh. Pernikahan itu sembuh. Saudara saya melihat berkali-kali bagaimana pasangan yang sebenarnya hancur-hancuran gitu ya. Tapi kemudian mereka sadar gitu, mereka kembali belajar untuk menerima satu sama lain. Menyakitkan sih, tapi itu membuat mereka pulih gitu. Dan maka mereka itu bisa saling sayang, menjadi jauh lebih harmonis dibandingkan sebelumnya, sebelum luka itu terjadi gitu. Hebat, sebenarnya daya pulih dari kuasa kasih Allah itu luar biasa. Cuma kita tidak mau mengalami yang itu, malah justru memilih mengalami yang menghancurkan kita. Itu aneh sekali pilihan-pilihan moral atau pilihan-pilihan mental kita terhadap kehidupan ini gitu loh saudara. Nah itu sebabnya pada bagian ini Paulus itu mengajarkan sebenarnya cuma 2 prinsip sih kalau dari bacaan kita ini gitu. 2 prinsip yang harus dipahami gitu oleh setiap orang percaya dan itu dia menyebutkannya itu dengan 2 hal sebenarnya ya dari bacaan yang kita baca tadi itu cuma 2 sebenarnya yaitu prinsip ketundukan dan prinsip mengasihi. Kalau kita mau menjalankan perjalanan kehidupan pernikahan kita ini atau keluarga kita itu dengan penuh anugerah gitu. Saudara perhatikan ya tentang ketundukan. Sebenarnya pembahasan Paulus tentang ketundukan ini sangat menarik. Kalau saudara membaca ayat 22 sampai 24 saja ya, maka dengan cepat kita menyimpulkan bahwa peran suami dan istri dalam membangun hubungan itu beda. Kalau istri tunduk, kalau suami mengasihi, itu tuh yang sering kita bicarakan. Jadi sepertinya Paulus memberikan gambaran bahwa suami itu bandingannya adalah Kristus, istri itu bandingannya adalah gereja atau jemaat. Lalu kemudian suami itu bandingannya adalah sebagai kepala dan istri itu bandingannya adalah jemaat ya gereja itu. Nah, suami diperintahkan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami sebagaimana gereja tunduk kepada Allah. Nah, akibatnya ketika kita membacanya demikian, kita ini jadi cenderung memisahkan peran gitu. Memisahkan peran yang akhirnya mengakibatkan ayat-ayat ini
seringkali hanya dipakai sebagai senjata saling serang gitu di antara suami istri. Bukannya ayat ini menjadi pembelajaran yang bagus, tapi ayat ini dipakai untuk saling serang antara suami dan istri. Kenapa? Karena suami akan menuntut istri, tunduk dong kamu, kan firman Tuhan udah bilang. Istri itu harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Nah saudara, kemudian kalau misalnya tidak melihat istrinya memperlakukan sikap tunduk itu, maka dia akan menyalahkan istrinya. Sedangkan istri juga akan menuntut suaminya itu untuk mengasihi dia dong. Kalau kamu mau saya tunduk sama kamu, kamu juga harus mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaatnya gitu kan. Jadi ayat ini dipakai untuk saling serang gitu antara perilaku suami dan istri itu, mengatakan kamu menuntut saya tunduk seperti jemaat kepada Kristus, tapi emangnya kamu mengasihi saya seperti Kristus kepada jemaat? Ya sampai kapan ini habisnya? Bahkan ayat ini bisa menjadi sumber pertengkaran yang lebih parah di antara suami istri untuk mengatakan bahwa kamu tidak memberikan apa yang seharusnya kamu berikan, tapi kamu menuntut apa yang seharusnya tidak kamu terima. Lah kalau begitu, di mana sebenarnya hubungan yang penuh anugerah yang harusnya melingkupi pasangan suami istri ini? Nah saudara, benarkah maksud ayat ini hanyalah untuk sekedar pemisahan peran suami istri dalam menjalin hubungan? Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada yang keliru mungkin cara kita membaca bagian ini. Perhatikan ya, saya akan jelaskan sedikit bagian ini dengan baik kepada saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebenarnya kata tunduk ini tidak muncul satu kali dengan konteks istri tunduk kepada suami. Tetapi frasa ini telah muncul sebelumnya. Dan kata ini lebih dulu ada di ayat 21. Dan saudara perhatikan ya, di ayat 21 itu, kalau di dalam terjemahan yang lebih lama itu dituliskan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tapi sebenarnya kata yang lebih tepat itu kalau di dalam bahasa Inggris itu berbunyi demikian, submitting to one another out of reverence for Christ. Artinya tunduklah, dan bahkan dalam terjemahan TB2 nih yang sudah dikoreksi oleh LAI terjemahannya, dikatakan tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Memang itu terjemahan yang lebih tepat. Jadi para penafsir menyebutkan kata tunduk atau submit pada ayat 21 dan 22 itu sangat berhubungan. Tetapi sebenarnya kalau saudara perhatikan, yang ayat 21 dikatakan itu ketundukan satu dengan yang lain. Mutual submission. Ketundukan satu dengan yang lain. Tetapi di ayat 22 memang ketundukan itu ditujukan kepada istri menjadi personal submission gitu. Jadi di ayat 21 ketundukannya itu mutual, satu dengan yang lain. Siapapun itu, berarti seluruh jemaat, orang tua, anak, tua, muda, kaya, miskin, budak atau orang merdeka misalnya gitu ya. Itu di dalam perintah yang sama untuk tunduk satu sama lain. Tetapi kemudian di ayat 22 barulah kemudian Paulus memberikan ketundukan yang lebih bersifat personal, yang dia katakan istri juga dalam hal ini harus tunduk secara khusus. Paulus meminta agar istri menjalankan sikap ketundukan ini kepada suaminya. Artinya saudara-saudara, ya artinya perintah istri untuk tunduk kepada suami sebenarnya tidak dapat dilepaskan gitu dari konsep ketundukan satu dengan yang lain yang diajarkan oleh Paulus secara umum kepada jemaat di Efesus. Perhatikan itu. Ketundukan ini tidak dapat dipisahkan gitu. Artinya sebenarnya jika demikian, meskipun perintah ini secara eksklusif diberikan kepada istri, bukan berarti suami itu terlepas dari perintah ini untuk memiliki sikap ketundukan juga gitu. Karena suami itu terikat dengan perintah ketundukan yang mutual. Sementara istri itu bahkan secara spesifik Paulus memberikan perintah ketundukan secara personal. Jadi sebenarnya ketundukan mutual yang terjadi satu sama lain itu terjadi pada siapa saja gitu. Kita nih duduk satu jemaat begini, itu kita harus punya sikap tunduk satu sama. Kalau enggak kita berantem terus saudara.
Kalau enggak kita akan cenderung pecah gitu. Kalau enggak kita cenderung, males lah gue ke gereja ini gitu. Karena kita tidak punya submissionnya, kita susah untuk mendengar, kita terus bicara. Nah artinya dengan demikian itu akan sulit sekali terjadi sebuah relasi yang baik. Nah ketika hal ini dijelaskan, artinya ketika Paulus mengatakan istri tunduklah engkau kepada suamimu di dalam konteks ketundukan mutual, maka sesungguhnya suami ini juga terhisap di dalam konsep ketundukan yang sama gitu, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Jadi kalau kita melihat hal ini sebenarnya saling menundukkan diri terlihat jelas di dalam diri Kristus sendiri ketika dia menempatkan dirinya dalam hubungannya dengan umat yang dikasihi gitu. Saudara, dalam kedudukannya sebagai Allah gitu kan, Kristus pun juga tunduk, memberikan sikap ketundukan, dan itu jelas sekali diperlihatkan. Contoh, ya dalam kehidupan sehari sebelum dia disalibkan. Satu kali dia mengambil air dan lap, lalu kemudian dia datangi murid-muridnya. Dia suruh murid-muridnya duduk, dia yang jongkok di depan muridnya itu membasuh kaki murid-muridnya. Saudara lihat, peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa Kristus pun itu memiliki sikap submission gitu. Dia tunduk kepada Allah yang memerintah dia untuk menyelamatkan manusia. Dia juga menundukkan diri di hadapan manusia itu dan bahkan membersihkan mereka dengan tangannya sendiri tanpa merasa jijik gitu. Itu adalah sikap-sikap ketundukan yang diambil oleh Kristus ketika dia berhubungan dengan jemaatnya. Jadi di dalam Kristus sendiri kita menemukan sikap ketundukan itu, lalu kemudian apa haknya misalnya gitu ya, kita katakanlah sebagai suami yang hanya menuntut ketundukan istrinya tanpa melihat bahwa dirinya juga sebenarnya terikat dengan perintah ketundukan secara mutual yang satu sama lain itu. Jadi kalau misalnya ayat ini dipakai sebagai saling serang antara satu sama sangat tidak cocok, artinya dia nggak ngerti ayat ini ngomong apa gitu. Karena sesungguhnya ada tercermin di sana, Kristus pun menunjukkan tindakan ketundukan itu di dalam dirinya. Sehingga ketundukan itu bukan sekedar menjadi tuntutan kepada umat, tetapi juga pada diri Kristus sendiri yang muncul dalam sikap humbleness, servanthood di dalam dia menjalankan tugasnya itu, ya, merendahkan diri dan melayani. Jadi pada dasarnya perintah untuk tunduk itu memang bersifat mutual atau ketersalingan, tetapi ketundukan itu juga bersifat personal seperti saya katakan tadi. Karena itu sah saja jika kemudian Paulus secara spesifik memerintahkan agar para istri memiliki ketundukan kepada suaminya. Nah, di dalam membahas soal ketundukan ini, saudara-saudara, ada satu catatan penting dari Paulus bahwa sikap ketundukan ini baik yang bersifat mutual maupun yang personal hanya bisa terjadi apabila orang-orang ini dipenuhi dengan roh. Itu dia tuliskan di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Barulah kemudian dia bicara soal bagaimana berhubungan satu sama lain yang bisa submisif, bisa saling tunduk itu. Jadi dalam hubungan yang bersifat horizontal maupun atau dalam hubungan antar manusia, katakanlah seperti halnya hubungan suami dan istri. Jika keduanya itu tidak dituntun oleh roh Allah, maka sudah pasti hubungan itu akan dituntun oleh hawa nafsunya sendiri. Itu udah pasti, saudara-saudara. Kadang saya suka sedih, karena misalnya suami istri yang berkonflik gitu ya, atau anak dengan orang tua yang berkonflik. Konflik itu harusnya disikap begini, aduh aku kayaknya ada yang salah nih. Mestinya saya makin dekat sama Tuhan. Ini enggak, malah makin jauh, ya makin jauh sama Tuhan, ya makin dituntun sama hawa nafsunya sendirilah keputusan-keputusannya gitu. Tapi kalau dia makin dekat dengan Tuhan, makin dituntun oleh roh Allah, dia akan peka gitu. Apa sih langkah yang harus diambil ini gitu, ketimbang ngotot untuk bercerai misalnya gitu. Ketimbang ngotot untuk mencari jalannya sendiri. Ketimbang ngotot untuk menghancurkan keluarganya. Kenapa memilih menghancurkan keluarga yang sudah dibangun? Itu yang aneh.
Dan Paulus katakan orang yang tidak dituntun oleh roh dalam hubungan-hubungan yang submission ini udah pasti akan dituntun oleh nafsunya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Dan itu digambarkan oleh Paulus sebagai orang yang dimabuk oleh anggur. Artinya dia seperti orang yang tidak sadar menjalankan kehidupan pernikahan itu dan kemudian dia memilih jalan yang salah. Benar-benar gawat. Saudara, makanya pada akhirnya pernikahan Kristen itu tidak bisa bertahan. Meskipun Kristen, meskipun diajari, meskipun terus-menerus Tuhan mengatakan itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Udahlah kita tinggalin aja itu. Terlalu idealis menurut kita. Padahal enggak. Ada yang salah dalam diri kita pada waktu kita tidak menjalankan hubungan-hubungan ini. Seperti yang diajarkan Kristus kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, ketika sebuah hubungan hanya dituntun oleh hawa nafsu dari pihak masing-masing pihak, maka hubungan itu hanya akan penuh dengan keegoisan gitu. Yang kemudian berbuah dengan cemburu, benci, pahit, marah, luka, saudara-saudara. Sebaliknya ketika hubungan itu dituntun oleh roh, maka hubungan itu akan mendorong satu sama lain untuk punya keinginan saling melayani, saling mengampuni, saling mempertahankan satu sama lain. Kan gitu ya. Coba kita pikir-pikir sendirilah gimana lah kita menjalankan kehidupan pernikahan ini. Yang udah sekian tahun, puluhan tahun bahkan gitu ya. Kenapa kok jadi makin tawar ya? Kenapa makin ngelihat dia ini lebih kayak musuh daripada kayak sekutu gitu. Karena kita ngerasa bahwa orang ini benar-benar nyusahin banget hidup saya gitu loh saudara-saudara. Diksi kita atau bahasa kita tentang pernikahan itu jelek, buruk gitu. Nah itu yang pada akhirnya membuat kita merasa bahwa seperti tidak ada Tuhan di tengah pernikahan ini. Sebenarnya bukan tidak ada Tuhan dalam pernikahanmu. Tapi kita yang mengeraskan hati untuk tidak mau Tuhan ada di dalamnya. Jadi saudara, ketika Paulus bicara tentang hal ini, istri yang dipenuhi oleh roh Tuhan ya, adalah seorang yang dengan rela gitu. Dengan sukacita. Dia tunduk kepada suaminya. Artinya dia mengakui the headship of her husband. Kekepalaan gitu. Seperti Kristus adalah kepala, head of the church. Maka suami itu adalah head of the family. Itu sebabnya sehebat apapun seorang istri berkarir di luar rumah, dia harusnya tetap memiliki sifat humbleness and servanthood di dalam dirinya. Dan itu yang membuat dia terus akan mengakui suami ini adalah kepala keluarga. Sehebat apapun. Sebanyak apapun uang yang bisa dihasilkan oleh istri yang mungkin bisa lebih banyak dari suaminya. Tetapi sesungguhnya dia yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi head of the family. Masalahnya bisa nggak mengakui? Ya, itu persoalan di Efesus yang Paulus lihat. Sampai kemudian Paulus merasa bahwa ada yang nggak benar ini memang model hubungan suami dan istri di jemaat Efesus. Dan ternyata banyak juga di zaman kontemporer, zaman sekarang, di zaman modern hari ini. Saudara, di dalam hal ini kita juga bisa melihat di sisi yang lain tentang ketundukan ini ya, terhadap suami gitu. Jadi suami yang dipenuhi roh, dia tidak akan pernah merasa cemburu apalagi merasa terancam apabila istrinya lebih hebat dari dirinya gitu. Insecure gitu kan ya. Dan merasa dia lebih banyak sih gajinya daripada saya, jadi dia seenaknya sama gitu loh. Jadi itu yang saya katakan diksi-diksi dalam pernikahan Kristen sekalipun itu buruk saudara-saudara. Itu menghancurkan jiwa gitu. Meremukkan hati gitu. Yang pada akhirnya kita sudah tidak bisa lagi tulus gitu. Lihat satu sama lain. Gak bisa lagi kita mengasihi dia itu dengan tulus gitu. Yang bukan sekedar mengasihi karena nafsu, tapi mengasihi karena kasih Kristus ada pada dirinya dan ada pada diri saya. Dan itu yang membuat kita bersekutu dengan tanggung jawab penuh untuk bisa membawa dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Membawa rumah kita menjadi tempat yang lebih baik buat anak-anak kita bertumbuh. Membuat semua keluarga itu merasa senang gitu, ada di dalam satu rumah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam hal inilah kita bisa melihat sangat baik apabila kita memahami konsep submissive.
Dan jangan dipakai konsep ini untuk saling serang satu sama lain. Tapi lihatlah pada dirimu masing-masing. Entahkah istri yang secara spesifik menerima perintah secara personal untuk submisif, tapi suami juga tidak boleh tidak merasa ada di dalam perintah itu. Karena saudara juga terikat di dalam hukum mutual submissive. Ya, menghormati atau menundukkan diri satu sama lain itu gitu. Nah, itu prinsip yang pertama. Mari kita perhatikan prinsip yang kedua. Yaitu mengasihi, saudara. Ya, mengasihi itu ada di 25 sampai 27. Ketika Paulus memerintahkan kepada istri untuk tunduk kepada suaminya, dia juga memerintahkan kepada suami secara spesifik. Karena sama sih sebenarnya tentang hukum kasih nih, saudara ya. Hukum kasih kan Yesus Kristus mengatakan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Lalu dia katakan gini, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu kan bukan cuma untuk suami, itu kan juga untuk istri juga. Gitu. Itu kan juga bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Itu kan juga bukan cuma untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak, untuk orang-orang muda, untuk semua. Jadi sebenarnya di dalam kandungan submission maupun mengasihi, loving others, itu adalah terjadi secara mutual, secara bersama-sama, secara keseluruhan. Jadi istri pun juga terikat dengan hukum kasih ini, sama seperti suami. Cuma dalam hal ini, kalau tadi Paulus meletakkan submission itu secara spesifik, secara personal, disebutkanlah istri, tapi tidak menghilangkan hukum submission pada suami yang mutual, demikian juga dengan kasih, sama saudara-saudara. Secara spesifik, Paulus menunjukkan kepada suami-suami, kasihi istrimu itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tetapi di dalam mengasihi itu istri ini juga tidak terlepas dari hukum kasih yang harusnya dia terima. Yang sudah dia terima secara mutual itu. Kasihi sesamamu manusia. Kan suamimu itu kan sesamamu manusia. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang diajarkan dalam hal inilah kemudian Paulus mengatakan seorang yang mengasihi. Katakanlah kalau itu ditujukan kepada suami yang mengasihi istrinya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Yaitu sampai rela merendahkan dirinya sedemikian rupa dan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan dan menguduskan umat yang dikasihinya. Yaitu dia betul-betul rela memberikan dirinya. Dengan mengambil gambaran Kristus mengasihi umatnya, bagi para suami dalam hal mengasihi istri, saudara-saudara, disitulah terlihat unsur ketundukan dalam tindakan merendahkan dirinya sedemikian rupa, sehingga dikatakan kamu mengasihi istrimu sampai seperti Kristus yang rela menyerahkan diri, bahkan mengorbankan nyawanya demi umat yang dikasihinya. Saudara, tindakan mengasihi yang dimaksudkan di sini itu mengimbangi betul fungsi kepemimpinan suami atas istri. Benar bahwa dia adalah pemimpin istri, head of the family, head of the wife. Tetapi bukan kepemimpinan yang sewenang-wenang dan semaunya sendiri. Tetapi kepemimpinan yang mengasihi, yaitu yang di dalamnya terkandung tindakan bertanggung jawab untuk protection, melindungi, dan saving, menyelamatkan. Saudara, mental suami yang semacam ini harusnya ada. Kalau dia tahu bahwa Tuhan menempatkan dia sebagai head of the family, maka kasih yang keluar dari dirinya itu berbentuk apa? Protection. Dan kemudian menyelamatkan gitu. Melindungi dan menyelamatkan. Nah, dengan demikian suami yang mengasihi Kristus, seperti Kristus mengasihi jemaat, tidak akan mungkin, sekali lagi saya katakan, tidak akan mungkin menyalahgunakan kepemimpinannya atas istri dalam bentuk kesewenang-wenangan dalam memperlakukan istrinya, kesewenang-wenangan dalam memperlakukan anaknya, apalagi sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Gak akan mungkin. Kalau dia memang betul-betul bisa menjalankan headship-nya dia dengan baik. Mengasihi yang memiliki sifat tanggung jawab untuk melindungi, menyelamatkan,
melindungi, menyelamatkan, itu tuh fungsi yang sangat inti gitu, dalam kepemimpinannya, dalam headship-nya dia. Kemudian membawa dia untuk rela berkorban, menanggung apapun demi melindungi dan menyelamatkan seisi rumahnya. Saudara perhatikan ya, pada bagian ini terlihat sekali di dalam perintah kepada suami untuk mengasihi istri, Paulus tetap secara kuat menekankan pola submission, ketundukan, dan servanthood, memberikan diri melayani pada headship-nya atau pada kepemimpinan suami. Itu sebabnya Paulus bicara tentang pengorbanan Kristus sampai mati pada posisinya sebagai pemimpin umat. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami ya, supaya hubungan-hubungan di antara suami istri itu menjadi lebih baik gitu. Saya rindu jemaat di tempat ini juga mengalami pengalaman berkeluarga yang menyenangkan gitu. Walaupun di tengah-tengahnya ada pergumulan. Tapi kalau karakter dan mental pada dirinya itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan pada dia, harusnya dia bisa gitu menjalani dan bertahan hidup di dalam anugerah Allah yang nyata dia rasakan. Saudara, jika suami dan istri dalam hubungan keluarga bisa memakai pola hubungan seperti yang Paulus ajarkan ini, ya, maka sekalipun hubungan dua orang dalam satu perahu yang disebut keluarga itu tidak mudah, tetapi juga tidak akan mudah pecah gitu. Harusnya kan gitu. Nggak mudah sih, tapi juga nggak mudah pecah loh saya gitu. Kami ini. Karena saudara adalah tim yang sangat baik. Gitu. Dan itu yang akan dilihat oleh anak-anakmu. Itu yang akan mereka pelajari sepanjang hidup. Saudara, percuma meninggalkan uang banyak sama mereka itu dalam sekejap habis gitu. Tapi tinggalkanlah legacy seperti ini. Supaya mereka mengerti bagaimana hidup dan menjalaninya ketika berada di tengah dunia yang semakin gila pada hari ini. Jadi secara ringkas kita bisa belajar ya. Saya tertarik dengan apa yang John Piper katakan ya. Dia katakan demikian, saudara. Menjadi kepala adalah panggilan ilahi terhadap seorang suami untuk mengambil tanggung jawab seperti Kristus dalam hal melakukan kepemimpinan yang melayani, memberi perlindungan, dan menyediakan kebutuhan di rumah. Ketundukan adalah panggilan ilahi seorang istri untuk menghormati dan meneguhkan kepemimpinan suaminya dengan menggunakan semua karunia yang dimilikinya. Saudara, kalau saudara sebagai istri ya bisa menghasilkan lebih banyak dari suamimu, sebenarnya itu bagian dari karunia untuk bisa meneguhkan kepemimpinan suamimu. Demikian juga dengan suami gitu. Ketika saudara bisa terus melindungi keluarga ini dengan segenap kekuatanmu gitu, dan membela apapun yang seharusnya dilakukan, melindungi, menyelamatkan, itu kan inti ya, sesuatu yang harus ada pada dirimu. Tapi saya sangat berharap suami dan istri itu menjadi satu tim yang sangat baik untuk menghasilkan keutuhan di dalam rumah tangga. Karena saudara itu adalah intinya sebagai orang tua, sebagai pasangan, inti di tengah keluarga ini. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang rusak? Karena memang orang tuanya tidak mampu untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak ini bagaimana sesungguhnya hidup dan berhubungan itu dijalani. Tapi saya harap dari saudaralah lahir generasi-generasi yang baik. Karena saudara bisa memahami sebenarnya apa yang firman Tuhan ini ajarkan kepadamu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang baik tentang bagaimana keluarga seharusnya dibangun. Kami sangat sadar Tuhan betapa gampangnya kami ini menyerahkan diri pada tuntunan hawa nafsu kami. Sampai pada akhirnya kami memilih jalan yang salah ketimbang jalan yang benar. Kami memilih untuk melukai diri kami sendiri ketimbang kami memilih untuk meskipun sakit tetapi kami sedang dibentuk oleh Tuhan untuk ke arah yang benar. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak memilih jalan yang salah dalam kami menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga kami. Kami rindu menjadi pasangan yang baik bagi suami atau istri kami. Kami rindu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Kami rindu menjadi keluarga yang kuat di tengah gelombang dunia yang berupaya menghancurkannya. Tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan, Allah, yang kepadanya kami dapat selalu datang dan mendapatkan kekuatan.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.